Baik, kali ini saya kembali bersuara lagi terkait dengan Undang-Undang TNI. Kemarin saya ikut mendukung pengesahan Undang-Undang tentang TNI. Ketika saya buat sebuah video, banyak orang yang marah-marah. Ada yang bilang begini, Fritz sudah oportunis, Fritz dibayar. Saya kaget dan saya bilang begini, sejak kapan saya dibayar? Saya bilang, oportunis yang mana? Bukankah Undang-Undang TNI itu Presiden Prabowo yang meminta dibuatkan? Kalau Presiden Prabowo yang meminta dibuatkan, ya kenapa kita tidak mendukung? Loh, Anda yang mencoblos Pak Presiden Prabowo malah memarah-marahin. Kemarin banyak orang melakukan demonstrasi. Itu adalah hak Anda ya. Tapi kalau kita mau tahu bahwa alur pembuatan Undang-Undang TNI ini dari mana? Dari Presiden Prabowo sendiri yang bersurat ke DPR agar undang-undang itu dibahas. Kalau bukan Presiden Prabowo, mana mungkin orang akan membahas undang-undang itu? Bukan juga kehendak TNI, menurut saya. Meskipun TNI berkeinginan, tapi kalau bukan perintah Presiden Prabowo, mana mungkin undang-undang itu akan direalisasikan di DPR. Yang berikut, banyak orang yang mengkritisi, meragukan, khawatir kalau nanti Presiden jadi di TNI, Undang-Undang TNI disahkan, maka akan ada diwifungsi. Emangnya Anda takut ketika terjadi diwifungsi itu, apakah akan merugikan masyarakat? Apakah akan merugikan negara? Kan tidak. Kalau memang TNI, anggota TNI punya kapabilitas, kemampuan, terus kapasitas yang oke, kenapa tidak dilibatkan? Saya pikir kalau anggota TNI yang punya kapabilitas bagus dilibatkan di lembaga dan kementerian terkait, saya kira itu bagus sekali. Siapa tahu dengan hadirnya anggota TNI di lingkungan kementerian dan lembaga dapat membantu mengurangi bahkan memberantas korupsi yang merugikan negara kita ini. Kenapa sih difungsi kita takut? Anda cek tuh di dalam internal kementerian banyak juga orang-orang yang difungsi kok. Kenapa Anda tidak teriak? Ada yang rangkap jadi esko, ada yang rangkap jadi komisaris, ada yang rangkap jadi ketua PSSI dan menteri, ada yang rangkap jadi kepala ini, komisaris ini, sementara jabatannya tinggi di lingkungan internal birokrasi lain, lembaga lain, kementerian lain, tapi masih juga merangkap. Terus lantas apa salahnya TNI kalau diwifungsi? Saya kira tidak ada yang salah. Kenapa sih kita selalu berpikir miring dan miring? Kalau memang undang-undang ini dalam perjalanannya tidak bagus, tinggal Anda gugat saja di MK. Susah amat sih, buat capek diri sih. Itu kalau memang undang-undang ini Anda tidak setuju dan apabila dalam perjalanannya undang-undang ini tidak mengakomodir kepentingan rakyat atau dapat merugikan rakyat maupun negara, tinggal Anda pergi di MK, gugat saja, selesai. Saya mendukung karena apa? Saya sudah mendukung Presiden Prabowo. Jadi ketika Presiden Prabowo mengirim surat kepada DPR untuk membahas TNI, saya sebagai pendukung Presiden Prabowo wajib mengikutinya, menurutinya. Kecuali kebijakan yang dibuat oleh Presiden itu gagal. Tapi kebijakan ini kan baik. Kebijakan yang menurut saya mampu membangun Indonesia ini lebih baik. Presiden Prabowo punya cara yang tersendiri, punya mimpi, punya program yang mungkin akan dipakai dengan melibatkan TNI di lingkaran kementerian maupun lembaga ini. Pasti ada sesuatu hal yang akan dikerjakan oleh Presiden Prabowo melalui mereka. Terus salahnya di mana? Kalau Anda merasa bahwa undang-undang yang disahkan oleh DPR, undang-undang TNI itu bermasalah, ya sudah Anda gugat di MK, selesai masalahnya. Lihat Omnibus Law, digugat kok. Salahnya di mana? Jadi saya kira untuk sementara gas TNI, mantap TNI, bravo TNI, gas TNI, bersama dengan TNI, Indonesia pasti maju. Disiplin Indonesia makin terbangkitkan. Korupsi terberantas. Gas terus TNI, bravo TNI. Fritz Alorbui.